kita pergi ke supermarket, seringkali kita melihat barang-barang yang tersusun rapi sesuai dengan kategorinya, dan ini memudahkan kita untuk mencari barang yang akan kita beli. Sama halnya dengan barang-barang di supermarket, makhluk hidup juga memiliki kelompok agar kita dapat mempelajari keanekaragamannya. Pengelompokan makhluk hidup ini disebut dengan klasifikasi. Kemudian, apa sih tujuan mempelajari klasifikasi? Yang pertama, ada mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, ada mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, mengetahui evolusi makhluk hidup berdasarkan kekerabatannya. Setelah kita mengetahui klasifikasi dan tujuannya, sekarang kita berpindah pada sistem klasifikasi makhluk hidup. Sistem klasifikasi makhluk hidup sering disebut dengan taksonomi. Taksonomi ditemukan oleh ilmuwan bernama Carolus Linnaeus atau yang sering dipanggil dengan Bapak Taksonomi. Makhluk hidup terdapat beberapa tingkatan atau takson. Dimulai dari yang tertinggi ada kingdom, divisi untuk tumbuhan atau filum untuk hewan, kelas, bangsa atau ordo, suku atau family, marga atau genus, dan jenis atau spesies. Semakin tinggi tingkatan takson, maka semakin banyak jumlah anggotanya. Semakin rendah tingkatan takson, maka semakin banyak persamaan ciri-cirinya. Pada sistem klasifikasi makhluk hidup, terdapat beberapa macam-macam sistem klasifikasi. Kira-kira apa saja sih macam-macam sistem klasifikasi? Yang pertama itu ada sistem alami, dan yang kedua ada sistem artifisial atau buatan, dan yang terakhir ada filogenetik. Sistem alami dikelompokkan berdasarkan sifat morfologinya, seperti hewan berkaki 4, hewan bersayap, dan hewan merayap. Pada sistem artifisial dibuat untuk tujuan praktis, misalkan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kegunaannya. Contohnya seperti tanaman jahe dan ginseng termasuk ke dalam tanaman obat, sedangkan tanaman mawar dan anggrek masuk ke dalam tanaman hias. Filogenetik tersusun berdasarkan kekerabatan antar makhluk hidup, contohnya seperti orangutan, gorila, simpanse, dan manusia termasuk kelompok organisme yang berasal dari nenek moyang yang sama. Oke, sampai di sini dulu ya belajar kita mengenai sistem klasifikasi makhluk hidup. Sampai jumpa di video lainnya.